Eh, bagaimana dengan tempat dari evakuasi itu sendiri, misalnya terjadi gempa, terjadi tsunami juga seperti yang pernah kita alami, apakah kita sudah cukup sarana-sarana demikian, Pak? Ya, baik. Jadi memang kalau kita lihat dari segi tempat berlindung kalau terjadi bencana itu kan sangat tergantung dari jenis bencana itu sendiri. Katakanlah bencana yang paling dahsyat yang terjadi di Aceh adalah bencana gempa dan tsunami, dan untuk kejadian pada tahun 2006 sebenarnya dampak yang ditimbulkan oleh bencana gempa itu tidak terlalu parah ya dibandingkan dengan dampak tsunami. Mungkin ini juga karena kesadaran masyarakat selama ini dalam mendirikan bangunan, konstruksi bangunan itu relatif lebih kokoh dibandingkan dengan daerah lain yang skala bencananya lebih kecil, gempanya lebih kecil, tapi dampak berupa robohnya bangunan sangat besar. Kemudian dampak yang sangat dahsyat adalah dari tsunami itu sendiri. Dan saya melihat bahwa tempat perlindungan yang bisa digunakan oleh korban bencana tsunami itu sebenarnya ada yang sudah tersedia, yaitu karena kondisi alam itu sendiri, dan juga ya ada yang buatan manusia. Kita melihat di beberapa daerah ini memang sudah disiapkan tempat penanggulangan apabila atau tempat berlindung apabila terjadi tsunami. Ini terutama di daerah-daerah yang terjadi tsunami pada tahun 2006. Kemudian di samping itu juga ada daerah-daerah yang berbukit yang sebenarnya bisa digunakan oleh masyarakat. Tetapi yang paling penting adalah kita memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat apa yang harus dilakukan sebelum bencana dan pada saat bencana. Ya, misalnya kalau sebelum bencana bagaimana dia mendirikan bangunan, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Kemudian pada saat terjadi bencana, kemana dia harus berlindung? Ini yang harus kita beritahukan. Mungkin pengalaman pada tsunami 2006 kenapa di Kabupaten Semelu itu bisa dikatakan tidak ada korban, padahal bencana tsunami sana amat dahsyat sama dengan beberapa kabupaten kota lain di Aceh. Ini karena ada semacam kebiasaan yang dikenal dengan semong oleh masyarakat Semelu itu, di mana kalau terjadi gempa dahsyat itu harus naik ke bukit misalnya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus disampaikan kepada generasi secara terus-menerus sehingga memahami ya kalau terjadi bencana ini yang harus dilakukan. Saya pikir demikian. Ini kita belum generasi ke selanjutnya nih Pak. Kita masih 5 tahun setelah tsunami, masih sangat segar. Masyarakat aja sebenarnya siap nggak siap, tapi secara mental, secara yang harus dilakukan penanggulangan. Apakah masyarakat Aceh dengan pengalaman 5 tahun yang lalu dan kemudian melihat berbagai bencana di Indonesia dalam 5 tahun ini, jika terjadi bencana ini menteng istilah Aceh pun menteng gabu, menteng panik, ya, Pak. Siap kita. Jadi memang kalau kita lihat bahwa perilaku masyarakat pada saat tidak terjadi bencana itu saya lihat tidak berubah dengan sebelum terjadi bencana tsunami pada tahun 2006. Misalnya pada saat terjadi tsunami, salah satu kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat untuk menyelamatkan diri, menghindari dari pantai adalah harus lari ke gunung. Sementara jalan-jalan pada saat itu banyak yang buntu, tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Tetapi ternyata sekarang pun masyarakat tidak ikhlas memberikan jalan yang lebih besar, tidak lagi jalan buntu dan sebagainya. Jadi saya lihat bahwa perilaku masyarakat pra bencana atau menyiapkan diri menghadapi bencana seperti itu kurang kesadarannya kurang peduli. Tetapi kalau pada saat terjadi bencana, misalnya ada beberapa kali uji coba, misalnya ada alarm tsunami, dan ini secara spontanitas mungkin karena informasi kepada masyarakat itu kurang, sehingga ada masyarakat yang menganggap bahwa itu apa istilahnya terjadi tsunami benaran, sehingga banyak yang panik, banyak yang melarikan diri dan sebagainya, sehingga jatuh beberapa korban. Jadi ini saya melihat bahwa keinginan ataupun secara spontan ingin menghindar
dari bencana itu sudah ada. Kalau pada saat terjadi bencana, walaupun cuma simulasi ataupun ya, pada saat, dicoba Pak. Ya, betul. Ya baik, ini masih bicara soal masyarakat. Kalau tadi kita bicara pra dan kemudian saat, ini kita bicara sedikit Pak Abdullah Saleh. Kalau kita lihat sekarang 5 tahun setelah tsunami masih terdengar ini masyarakat menuntut rumah ya. Bicara masalah perlindungan terhadap masyarakat, hak masyarakat sebagai korban bencana, apakah ini diatur juga dalam kanun ini? Keuntungannya bagaimana ini loh? Ya, menyangkut perlindungan terhadap korban, perlindungan kepada masyarakat secara umum dan juga kepada korban bencana. Memang kita coba mengatur sedemikian rupa. Bahkan ada pemikiran juga yang lalu itu ada semacam kalau terjadi ini yang gagal teknologi. Nah, itu bagaimana masyarakat yang terkena dampak gagal teknologi tadi, misalnya seperti kita bilanglah dibangun pipa gas yang dialirkan satu kawasan ke kawasan mana, atau meledak yang bisa menimbulkan bencana kepada masyarakat. Masyarakat korban itu juga sampai dia mendapat ganti rugi, ganti rugi yang wajar karena dia terkena dampak dari. Kalau kita meminjam kejadian atau pembencana tempat, mungkin peristiwa Lapindo ya Pak? Ya boleh jadi ya model-model kasus Lapindo lah. Gitu. Jadi korbannya ini juga idealnya kan dia berhak mendapat ganti rugi dari semua. Yang pertama yang ya harta benda, kemudian juga lapangan usaha, lapangan kerja. Jadi sehingga dia bisa kondisi sosial ekonominya pulih kembali seperti sedia kala sebelum terjadi bencana. Kemudian dan itu apakah dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya Pak? Ya, ini memang di sini kita tidak sampai kita mengatur lebih detail, tapi yang tadi ini juga akan kami dorong pihak pemerintah nanti mengatur lebih lanjut dengan pergub tadi. Termasuk tata cara mekanisme kan, mekanisme skalanya dan segala macam kan. Karena kan kita juga menghindari jangan pula nanti ada masalah dikit udah klaim minta ganti rugi. Jadi ini hal-hal yang seperti ini juga kita atasi. Lalu kemudian ada hal-hal lain yang kita juga lindungi, misalnya persoalan akidah. Ya, persoalan akidah masyarakat, terutama masyarakat yang korban bencana ini tadi. Jadi jangan sampai dalam rangka penanggulangan bencana melakukan hal-hal yang mengganggu tadi akidah dari masyarakat korban bencana. Yang umumnya Islam ya Pak, khususnya di Aceh. Baik Bapak, kita akan lanjutkan, namun kita terima dulu satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak? Dengan Pak Sulaiman. Pak Sulaiman ya? Ya. Silakan Pak. Begitu Pak. Memang saya melihat kalau sudah tsunami itu sudah kita 6 tahun, lebih kurang begitu. Ya. Kita melihat banyak orang-orang yang katanya perlu tempat rumah. Tetapi itu perlu kita ketahui. Kita harus berhati-hati. Kalau dulu kata Belanda orang Aceh sulit, memang itu sulit. Jadi yang di barak-barak itu sekarang itu bukan korban tsunami. Kalau tidak percaya itu boleh dicek semodel mungkin. Itu pendatang-pendatang di luar daerah tsunami. Pertama dia datang ke situ, dan itu sewa barak sampai sekarang sewa. Setelah itu menutup rumah. Sedangkan yang betul-betul tsunami sudah mendapat rumah itu. Yang ada tanah sudah dibangun rumah, yang tidak ada tanah sudah diberikan rumah, ditempatkan. Jadi itu penipuan itu. Itu semua itu orang-orang yang tinggal di barak itu sebenarnya sudah layak kita membongkar barak-barak itu, karena tidak lagi orang yang betul-betul tsunami itu. Itu pendatang dari luar tsunami. Ya, yang itu yang saya sampaikan. Baik, Mas Jadi, Sulaiman. Setelah itu, jadi kita berpikir boleh. Saya melihat di Aceh itu sudah banyak sekali kanun-kanun, apa itu kanun, apa itu tak kanun. Ini aja kanun.
Nah, semua kanun tindakan itu kanun. Jadi kanun itu pun harus kita pikirkan sematang mungkin, seperlu bagaimana yang kepentingan masyarakat yang memang betul-betul. Yang mana betul-betul dibutuhkan ya. Kanun. Baik. Akan terjadi PS selesai dengan kanun. Jangan begitu. Kanun itu harus kita lihat yang penting, yang betul-betul itu dinikmati oleh masyarakat. Baik, memberi manfaat langsung pada masyarakat. Syariat Islam. Baik Pak Sulaiman, terima kasih banyak. Ini dua hal, ada beberapa hal juga yang langsung bisa ditanggapi oleh Pak Abdul Saleh. Silakan Bapak. Ya. Kalau tadi saya mau sebenarnya sebelum saya tanggapi ini bagus, saya pikir juga saya sampaikan.